Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah, kelas G3 Manajemen, akan menjelaskan materi tentang pangkat dan akar kuadrat. Untuk pertama, kita ke pengertian akar dan pangkat. Akar merupakan penyebutan untuk bilangan berakar yang hasil akarnya merupakan bilangan irasional. Sedangkan pangkat adalah cara singkat menulis perkalian yang berulang-ulang pada bilangan yang sama. Contoh soal pangkat dan akar. Jika A sama dengan 64, B sama dengan 81, dan C sama dengan 1/125, maka nilai dari A pangkat 2/3 ditambah B pangkat 1/4 dikurang C pangkat negatif 1/3 adalah, kita tulis dulu, diketahui A sama dengan 6/64, B sama dengan 81, dan C sama dengan 1/125. Kita tulis A pangkat 2/3 ditambah B pangkat 1/4 dikurang C pangkat negatif 1/3. Kita masukin A-nya 64 pangkat 2/3 ditambah B-nya 81 pangkat 1/4, C-nya 1/125 pangkat negatif 1/3 sama dengan 4 pangkat 3 pangkat 2/3. Kenapa 4 pangkat 3? Karena 64 jika dipangkatkan adalah 4 pangkat 3. Ditambah 3 pangkat 4 pangkat 1/4. Kenapa 3 pangkat 4? Karena 81 jika dipangkatkan adalah 3 pangkat 4. Dikurang 5 pangkat negatif 3 pangkat negatif 1/3 sama dengan 4 pangkat 2. Karena 3-nya sudah habis dibagi 3, ditambah 3 karena 4-nya sudah habis dibagi 4, dikurang 5. 4 pangkat 2 adalah 16, ditambah 3, dikurang 5, maka hasilnya adalah 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Agrianti dari kelas G3 Manajemen. Saya akan menjelaskan materi tentang logaritma. Selamat menyimak. Akan memberikan salah satu contoh soal untuk materi logaritma. Contoh soal, diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B. Nilai 6 log 21 jika dinyatakan dalam A dan B adalah, kita tulis diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B. Maka kita kalikan 2 log 3 dikali 3 log 7. Karena 3 sama kita coret. Kemudian 2 log 7 sama dengan AB. 2 dikali 3 sama dengan 6 log 3 dikali 7 sama dengan U4 per U2 sama dengan AR pangkat 3 per AR. Nah, Suku kedua kenapa harus dan AR suku pangkat 3? ketiga Ini kita adalah menyelesaikan suku suku keempat dan berturut-turut deret adalah geometri, 40 dan yaitu sama dengan 160. 160. Diketahui Jumlah yaitu suku U2 pertama sama dari dengan tersebut 40 adalah dan U4 sama dengan yaitu 164 dan R-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu yang dicarinya itu yaitu A-nya. Kita kalikan diperkecil. Jadi menggunakan rumus U2 sama dengan AR, 2 log 2 dikali yaitu 3 40 sama dengan A dalam kurung 2
dan A-nya itu sama dengan 20. Kenapa 20? Karena 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ditambah Lanjut kita mencari Sn 7. menggunakan rumus 7 dari mana? A Dari yang atas ya. dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R kurangi 1 S log 2 S7. Kenapa 7? Karena kita mencari jumlah 7 log 3. suku pertama. Nah, jadi S-nya itu yaitu 7. log 3 Sama dengan A-nya berapa? A-nya yang tadi ya, 20. Kita masukin terus dalam kurung 2 pangkat 7 dikurangi 1 tutup kurung per 2 kurangi 1 sama dengan 20. 1. Kenapa 1? Karena nominal sama. Dalam kurung Jika 2 misalnya 2 pangkat log 7 2, yaitu karena 128 dikurangi 1 itu terus dihitungnya 1 ya. ditutup kurung per 2 kurangi 1 sama ya kayak yang di atas. 2540. Karena variabelnya sama A, jadi saya langsung aja A dalam kurung 1 tambah B. Nah, yang di bawah yang A dibalik. Jadi A-nya di depan ditambah 1. Udah ketemu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Agus Sofian. Saya salah satu mahasiswa STEM di Bandung dari kelas G3 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Terima kasih. Suku kedua dan suku keempat dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 40 dan 160. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah diketahui, yaitu U2 sama dengan 40 dan U4 sama dengan 160. U4 per U2 sama dengan AR pangkat 3 per AR. Nah, kenapa harus AR pangkat 3? Karena itu adalah salah satu suku keempat dan kedua, yaitu sama dengan 160 per 40. R2 nya yaitu 4 dan R nya itu sama dengan 2. Nah, di sini kita mencari terlebih dahulu yang dicarinya itu yaitu A nya. Jadi menggunakan rumus itu sama dengan 20. Kenapa 20? Karena 40 dibagi 2 sama dengan 20. Lanjut kita mencari Sn menggunakan rumus A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R kurangi 1 S7. Kenapa 7? Karena kita mencari jumlah 7 suku pertama. Nah, jadi S nya itu yaitu 7. Sama dengan A nya berapa? A nya yang tadi ya, 20. Kita masukin terus dalam kurung 2 pangkat 7 dikurangi 1 tutup kurung per 2 kurangi 1 sama dengan 20. Dalam kurung 2 pangkat 7 yaitu 128 dikurangi 1 terus ditutup kurung per 2 kurangi 1 sama dengan 20 dalam kurung 128 dikurangi 1 sama dengan 2540. Perkenalkan, nama saya Niki Nuraini. Saya mahasiswi dari STI STMB Bandung. Saya dari kelas manajemen G3 akan menjelaskan tentang linear dua variabel. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 3X min 4 sama dengan 0, maka nilai dari X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2 adalah, kita tulis dulu penyelesaiannya ya. Lalu kita tulis lagi diketahui. Di sini diketahuinya X pangkat 2 min
3x min 4 sama dengan 0. Dan A-nya di sini kita ambil dari x kuadrat, yaitu A sama dengan 1, karena x kuadrat itu nggak ada variabelnya, dan 3B itu min 3, lalu C itu min 4. Selanjutnya kita masukin rumus dalam suatu variabel, yaitu x1 plus x2 sama dengan min B per A. Kita di sini masukin aja B-nya itu berapa, yaitu B-nya sama dengan min 3 dari sini per A-nya itu 1. Min 3 dibagi 1 itu sama dengan 3, karena ini ada min dan min, jadi kita positif 3. Lalu yang kedua kita masukin x1 dikali x2 sama dengan C per A, sama dengan C-nya itu min 4 per A-nya itu 1. A-nya itu 1 sama dengan min 4. Dibagi ya. Min 4 dibagi 1 sama dengan min 4. Lalu kita masukin nih soal yang dicarinya. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2x1 x2 sama dengan karena x1 plus x2 itu sudah ada, kita tulis aja 3. Nah, ini dia 3-nya dari sini. Dan itu ada pangkatnya, kita tulis aja 3 pangkat 2. Nah, ini dikurangi 2-nya tulis x1, x2 itu sudah ada, yaitu min 4. Kita tulis aja. Nah, min 4 di sini. Min 4. Sekarang 3 pangkat 2 yaitu 9 dikurangi 2 kali negatif 4 itu plus 8, karena itu ada negatif. Jadi min 2 dikali min 4 itu sama dengan 8. Jadi ke bawahnya jadi plus 9 tambah 8 sama dengan 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Nurul Lailatul Sadia. Saya mahasiswa dari STI STMB kelas G3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Contoh soalnya yaitu dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-10 sama dengan 20 dan suku ke-24 sama dengan 48. Suku ke-50 barisan tersebut adalah, nah, supaya lebih gampang kita tulis rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Kemudian kita menuliskan persamaan matematikanya terlebih dahulu. U10 sama dengan A tambah 9B sama dengan 20. Nah, ini untuk persamaan ke-1.
Untuk persamaan kedua, U24 sama dengan A tambah 23B sama dengan 48. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita uraikan A tambah 23B sama dengan 48, A tambah 9B sama dengan 20. Untuk menghilangkannya yaitu di sini kita ketahui bahwa variabel A bersifat positif untuk persamaan ke-1 dan untuk persamaan kedua sama variabel A bersifat positif. Jadi kita menghilangkannya dengan cara dikurang. 48 dikurangi 20 sama dengan 28, 23B dikurangi 9B sama dengan 14B, A dikurangi A sama dengan 0. Kemudian untuk mencari B-nya yaitu B sama dengan 24 dibagi 14 sama dengan 2. Nah, ini nilai B-nya. Kemudian kita mensubstitusi nilai B sama dengan 2 ke persamaan ke-1, boleh ke persamaan kedua. Tetapi kita di sini akan memasukkannya ke persamaan ke-1. A tambah 9B sama dengan 20. A tambah 9, nilai B-nya yaitu 2, kita masukkan ke sini sama dengan 20. Kita pindah ruas, A sama dengan 20, 9 dikali 2 sama dengan 18, jadi 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nilai A-nya sama dengan 2. Jadi suku ke-50-nya yaitu U50 sama dengan A tambah 49B sama dengan A-nya kita sudah mengetahuinya yaitu 2, kemudian 49, B-nya kita sudah mengetahuinya yaitu 2. Kemudian 2 ditambah 49 dikali 2 sama dengan 98. Jadi untuk hasil akhirnya U50 sama dengan 100. Ini nilai akhirnya.